Hai, Assalamualaikum, selamat bergabung semuanya. Kita undang dulu motivator kita pada sore hari ini ya. Ini kedengaran gak sih suara saya? Sambil menunggu. Nah, Alhamdulillah ibunya sudah bergabung. Ibu, bagaimana suara saya kedengaran? Banget, benar. Seperti nama komunitasnya bening suara. Suaranya ibu kecil banget. Kecil ya? Iya. Ya? Gimana? Hmm, Cek. ya, handsetnya tersembunyi sepertinya, Bu. Iya. Satu. Ini mau keresan. Cek. Oke. Sip. Suara saya udah kedengaran jelas, Bu? Banget sayang. Oke, baiklah kalau begitu saya buka dulu ya Bu ya, sebelum kita memulai. Baiklah teman-teman semua, sahabat Kokening, sore hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya sahabat-sahabat Kokening semua, selamat bergabung di live Instagram dari komunitas Karya Bening yang sore hari ini akan membahas tentang kreatif dan produktif di masa pandemi. Semoga sahabat Kokening semuanya sehat selalu, selalu bahagia dan tetap ceria. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini yang super kece sepertinya, yaitu Ibu Agustrianti. Halo Ibu, apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah, sangat baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu Ibu Agustrianti ini adalah seorang motivator dan trainer dalam hal pemberdayaan manusia. Ya Bu ya? Ya. Iya. Membangun Berarti, sumber daya manusia, anak dan perempuan khususnya. Masya Allah. Berarti sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentang sumber daya manusia apa saja sih yang bisa kita olah gitu ya Bu ya? Baik, Oh, baik, baik. baiklah, kalau begitu boleh langsung saya serahkan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri, mulai dari aktivitas Ibu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Trianti. Sehari-hari nama saya Ibu Yanti. Saya berkegiatan terutama aktivis lingkungan. Masya Allah. Saya bergerak di bidang lingkungan dan membangun sumber daya anak dan perempuan, terutama di desa-desa yang tidak terjangkau oleh masyarakat. Di situ Ibu berada. Oh. Selain itu, Ibu aktif di semua bidang pemerintahan. Kebetulan Ibu berada di LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, khususnya memantau kinerja ASN di Provinsi Kaltara. Selain itu juga Ibu aktif di aktivitas Jumat Berkah, insya Allah mudah-mudahan tetap selalu istiqomah. Amin. Kegiatan Ibu juga sehari-hari sebagai narasumber di beberapa provinsi dan kabupaten di beberapa OPD.
terutama di yang paling banyak, yang paling sering itu memberikan pelatihan di beberapa OPD dalam bidang daur ulang. Karena Masya Allah. daur ulang itu sangat-sangat menginspirasi Ibu sebagai penggiat lingkungan. Bahwa kita harus peduli lingkungan kita, tak akan bersih iman kita jika lingkungan kita kotor. Itu. Benar sekali. Baik Ibu, kalau untuk alamat berada di Kalimantan Utara? Ya, alamat di Kalimantan Utara itu di Geria Sabanar Asri, Jalan Argopolitan 2, Selimau 1. Oh, di Kabupaten Bulungan juga berarti ya Bu ya? Ya, Masya saya Allah. ibu lahir di Bulungan 50 tahun lalu. 50 tahun lalu. Ya, 50 tahun lalu, anak ibu 4, cucu 3. Masya Cucunya Allah. sudah 3 dan lahir di sini, insya Allah membangun masyarakat perempuan dan anak di sini. Masya Itu Allah. motivasi. Ya, kita bangun Siap. Kaltara kita bangun kabupaten kita bangun sumber daya manusia kita di tanah kelahiran kita tentunya lebih dulu. Siap. Selain semoga kita selalu bermanfaat untuk lingkungan sekitar dan untuk orang lain. Amin. Amin. Baik, Alhamdulillah kita udah berkenalan walaupun singkat kepada Ibu Agustrianti. Nah, langsung aja nih, saya mau bertanya sedikit nih kepada Ibu. Kreatif dan produktif menurut pandangan Ibu itu seperti apa sih? Dan berikan berkaitan dengan situasi pandemi pada saat ini, bagaimana kita mengelola kreativitas agar tetap produktif? Kreativitas itu Mm-hmm. tidak bisa di-manage, tidak bisa di-planning. Bagi Ibu, kreativitas itu real dan spontan. Saat kita berada di suatu tempat, kita melihat keadaan sekitar lingkungan kita, saat itu pasti kreatif itu muncul. Itu kalau memang yang kreatif. Kreatif tapi tidak produktif juga nggak seimbang. Jadi produktifnya itu saat kita membuat karya, sesuatu karya yang bisa menghasilkan nilai ekonomi, itu baru bisa dikatakan produktif. Kreatif kalau tidak diimbangi dengan produktif juga nggak balance, juga nggak jadi apa-apa. Ya, seperti itu menurut pandangan saya. Oke. Baik Bu, kreativitas apa saja nih yang telah Ibu cetuskan dan apakah dapat meningkatkan perekonomian keluarga dan apakah hal ini didukung sepenuhnya oleh pemerintah? Ya, sangat-sangat kreatif yang terutama saya mengolah sampah menjadi suatu karya yang bernilai jual tinggi. Sampah yang ada di sekitar kita. Itu terutama karena Ibu dari basically-nya, dari penggiat lingkungan, maunya keadaan Bulungan harus bersih, bebas sampah plastik, terutama yang dicanangkan DLH provinsi dan kabupaten, terutama itu kita diet plastik. Nah, dari situ muncul ide Ibu, kenapa nggak kita ngolah ya dari plastik yang berserakan ini menjadi sesuatu karya, paling tidak kita mengurangi sampah Bulungan dan menghasilkan nilai ekonomi yang bisa membantu keluarga kita. Itu dia. Sangat-sangat didukung penuh oleh pemerintah, terutama Dinas Lingkungan Hidup. Nah, sudah beberapa tahun ini Ibu bekerja sama dengan DLH Kabupaten untuk mengelola limbah dan sampah, yaitu 3R. 3R, reduce, reuse, recycle. Memanfaatkan, dan mengolah limbah atau sampah yang tidak bermanfaat menjadi karya yang bernilai ekonomis tinggi. Itu dia. Baik, Bu. Nah, ada lagi nih. Mungkin bisa ditunjukkan kepada sahabat semua beberapa contoh kreativitas yang bernilai jual dan dapat meningkatkan perekonomian keluarga dan bagaimana sih cara mengelola seperti ini, Bu? Ini tas dari
sampah limbah plastik dari Energen. Ini Energen, ini kebetulan pesanan Ibu anggota Dewan Kabupaten, Ibu Parida Silviawati. Ini yang nanti sore akan saya antarkan. Ini bernilai jual Rp400.000. Ini Masya limbah Allah, plastik. Ini dari bungkus Energen, saset Energen atau kemasan minuman apapun. Bisa kita olah menjadi karya yang bernilai jual, kita padupadankan dengan kearifan lokal, yaitu dengan Manik Dayak, karena kita di sini sangat-sangat harus memenuhi kearifan lokal, harus kita bangun. Karena di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, itu yang harus kita juga tekankan kepada anak-anak muda, jangan takut berkreativitas, jangan takut mencoba hal-hal baru yang sama sekali mungkin orang belum pernah pikirkan, tapi kita harus mempunyai kreativitas itu. Ini beberapa, ini juga dari saset Denko, masih cantik, dari saset Denko. Cantik sekali, Masya Allah. Ya, ini saset Denko. Nah, ini nilainya tidak murah, sangat mahal nilainya karena sangat, untuk mengumpulkan sasetnya ini butuh berbulan-bulan. Nah, jadi itu kita harus memilah sampah kita dengan baik, kita pilah. Nah, ini juga, ini tas dari saset pewangi. Ini dari pewangi pakaian. Ya, Molto. ini ya dari pewangi pakaian. Nah, ini ada beberapa bunga. Daur ulang bunga dari saset-saset pewangi. Ini bunga kita daur ulang. Nah, ini bunga kita daur ulang. Juga ini kita mengurangi sampah pasar. Ini kulit jagung. Kulit jagung bisa berubah menjadi bunga secantik itu ya, Bu ya? Iya. Ini juga beberapa di atas itu ada karya di atas seperti ini. Ini kulit jagung juga. Itu kulit jagung. Masya Allah. Nah, itu kulit jagung. Nah, ini tas kresek. Ini kresek ini. Kresek. Nah, kantong kresek. Sedangkan ini pas bunganya dari koran. Itu pas bunganya juga dari limbah berarti ya, Bu ya? Ya, limbah koran. Kita mulung di kantor-kantor untuk mengurangi sampah di kantor-kantor, tentunya di kantor pemerintahan. Korannya Ibu ambil, ini. Nah, ini ada juga tas. Ini tas cantik dari kertas koran. Ini pesanan Mas Doni Rahmadadi, radar Kaltara. Ini yang akan diambil sore ini dari koran. Koran dari yang koran. kita anyam. Ya, ini dari koran. Dan ini ada tempat tisu karakter. Ini semua kantong kresek yang berhambur, yang berserakan di jalan. Kantong kresek kita ambil, kita pungut, kita jadikan tempat tisu. Ya, ini dari kantong kresek. Ini juga dari kantong kresek bekas. Ini dari kantong kresek bekas. Ini dari kantong kresek bekas. Masya Allah. Cantik banget, Bu. Ya. Nah, setelah itu, ini dari kertas koran. Tempat tisu dari kertas koran. Kertas korannya juga hasil mulung, sayang. Hasil mulung, karena kita memanfaatkan limbah. Ini dari kulit jagung. Kancing-kancingnya ini semua dari kertas koran yang kita olah sedemikian rupa. Kertas koran. Nah, boleh juga kita dari kertas koran kita buat toples untuk permen. Ini toples permen. Nah, ini semuanya limbah dan sampah. Karya Ibu yang terbaru ini, kalau boleh Neng Rizky lihat karya terbaru Ibu, ini bunga dari masker bekas.
Iya, Masya Allah, ini yang saya pernah lihat nih. Ya, Itu ini beneran dari masker? ya, saya mulung masker bekas dari teman-teman. Nggak malu ibu mulung di jalan, tapi dengan tetap prokes dan menjaga kebersihan. Setelah ibu mulung di jalan, proses bunga masker ini akan saya serahkan di Dinas Kesehatan Provinsi. Sudah 2 bunga masker yang ibu serahkan di Dinas Kesehatan Kabupaten, pesanan Pak Kadis Dr. Imam Sujono, itu berukuran 1 meter kali 60 cm. Itu berharga 2 juta. Masya Allah. Nah, ya, yang kedua kemarin diambil sama pesanan Bapak Kadis Lingkungan Hidup, Bapak Iwan Sugianta, seukuran ini 30 kali 36 cm, berharga dan bernilai jual Rp500.000. Ini bunga masker, ini yang ketiga, produk yang ketiga. Selama pandemi, Ibu memanfaatkan masker. Kenapa jadi masker? Karena Ibu risih, lihat masker yang berhamburan di jalan, Ibu pungut, karena Ibu berpikir bahwa masker di jalan itu sangat-sangat menyebarkan virus. Jadi kita ingin memutus rantai penyebaran virus COVID-19 itu. Dengan cara apa? Dengan Ibu mengolah masker yang berserakan di jalan. Ini ada beberapa tetap dengan pesan moralnya, ayo pakai masker, jangan teka. Jangan teka itu bahasa bulungan, jangan bebal atau jangan dablek gitu. Itu jadi tetap ada pesan moralnya, jauhi kerumunan, sehatlah bulunganku, sehatlah itu ada tulisan juga, itu dalamnya masker bekas semuanya. Tapi Ibu mengolahnya dengan prokes dan proses yang benar. Dengan cara Ibu dapat mulung, Ibu kumpulkan, Ibu rendam 1 malam, setelah itu kita rebus 1 jam. Setelah melalui prosesan perebusan 1 jam, setelah itu kita cuci, setrika, dan baru bisa diolah. Ini dia. Bunga masker ini produk yang ketiga yang akan Ibu serahkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. Yang pertama dan kedua itu sudah dari ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini semoga ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat bening untuk tetap berkreativitas. Dan ini salah satu piala lomba ibu yang berkreativitas beberapa waktu lalu, dan ada beberapa piagam waktu itu karena kreativitas lingkungan. Nah, ini ada bunga dari tas kresek, kantong kresek yang sudah nggak terpakai. Nah, ini salah satu produk dari enceng gondok ini, Mbak. Ini enceng gondok ya, Bu ya? Ya, ini enceng gondok, tempat tisu yang Ibu pakai hari-hari, ini enceng gondok. Kalau untuk proses pengolahan eceng gondok itu sendiri seperti apa, Bu? Proses pengolahan enceng gondok itu kita ambil dari sungai, terutama kita ambil di sungai dulu. Setelah itu kita jemur selama 1 minggu. 1 minggu jemurnya. Setelah 1 minggu jemurnya, setelah itu kita buang, masih ada air-air di dalamnya, dia seperti seperti sayur genjer, itu dia ada kabutnya di dalam. Nah, itu kita olah. Setelah itu setelah kering banget, bisa kita anyam, bisa kita setrika. Kalau ini disetrika dulu. Oh, disetrika setelah dicuci bersih itu disetrika lagi. Ya, disetrika untuk supaya dia padat, dia tipis, bisa dianyam seperti ini. Ini disetrika dulu. Nah, setelah disetrika baru kita olah. Karena ini semuanya ramah lingkungan, kita mengurangi sampah, mengurangi enceng gondok yang menutupi aliran sungai. Nah, itu dia. Banyak beberapa kreativitas yang nggak bisa, hampir sudah terlalu penuh, banyak yang sudah terjual juga banyak.
banyak sekali yang sudah terjual beberapa. Nah, seperti ini wallpaper dekorasi ini dari kertas koran. Ini kertas koran. Kertas koran juga. Nah, itu kulit jagung. Kulit jagung. Banyak lagi Neng Rizky. Nah, itu saya aplikasikan ke sebuah karya yang semuanya bernilai ekonomi tinggi. Itu penjelasan Ibu dengan semua karya. Berarti Terutama setiap karya yang eh, Ibu buat saat ini itu melalui proses yang benar-benar panjang ya Bu ya? ya panjang sekali, panjang banget malahan, banget karena semua proses itu membutuhkan kesabaran, terutama itu kesabaran dulu, Benar. eh, banget kesabaran, keuletan dan kreativitas yang tinggi. Biasanya kreativitas itu muncul saat sudah kita berproses. Saat kita sudah berproses, kreativitas itu muncul dengan sendirinya. Kreativitas itu muncul dengan sendirinya tanpa kita sadari, oh ini nanti jadinya ini gitu. Jadi kadang-kadang secara spontan kreativitas itu muncul. Yang benar-benar menurut Ibu proses yang sangat panjang itu ya bunga masker. Bunga masker ini sangat-sangat prosesnya yang sangat panjang karena harus prokes, harus dengan APD, apalagi kita ibu rumah tangga APD hanya seadanya. Jadi sangat-sangat sensitif karena masker ini kita pungut di jalanan. Kita pungut di jalanan, kita menyelamatkan dan memutus mata rantai virus. Jadi Ibu selamatkan masker. Jadi di mobil Ibu tuh ada tang penjepit untuk mulung Oh, masker. Masya Allah. Iya. Ibu bawa sarung tangan, bawa tang penjepit. Jadi pakai tang itu dijepit, langsung pakai sarung tangan, masukkan langsung di kantong kresek, langsung ikat. Jadi setiap masker yang dipungut itu kresekannya satu. Setiap ada kresek di mobil Ibu tuh banyak berpak-pak kresek karena setiap turun, oh sebentar Pak, itu ada masker, saya turun dulu. Ambil kresek, ambil tang, pakai sarung tangan. Jadi itu yang proses yang sangat-sangat panjang, membutuhkan kesabaran, membutuhkan kreativitas yang benar-benar memicu adrenalin kita. Karena ini virus loh, nggak bisa Iya. sembarangan loh. Jadi bagaimana caranya sampai bisa juga diakui sama dinas kesehatan, Pak Dokter, gimana? Ini karya. Sebelum saya menjual karya bunga masker itu, saya tunjukkan proses video pengolahan masker tadi. Setelah melalui proses perendaman, perebusan, cuci, jemur, setrika. Nah, dari situ beliau baru, oh boleh Ibu, sesuai dengan standar kesehatan, boleh saya pesan satu. Uh, itu harga berapa Ibu gitu ya? Ini Pak ukurannya sekian-sekian, ukuran 1 meter kali 60 cm. Harga berapa Ibu? Harga 2 juta. Tidak ditawar lagi karena beliau tahu proses pembuatannya dan proses mulungnya itu yang mahal. Proses Iya, mulung benar-benar sekali. proses mulungnya itu yang sangat mahal. Yang orang yang nggak pernah berpikir, ini loh bisa jadi, ini loh Iya. kok mulung sampah, kok mulungnya masker Ibu itu, apa sih kerjanya, apa sih motivasinya kok masker dipungut itu, apa mau dipakai lagi ya? Yaitu banyak pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang sekitar Ibu saat Ibu lihat Ibu itu mulung. Bu Yan, itu masker kotor loh, ada virusnya loh, kenapa Bu Yan ambil? Untuk apa? Bu Yan mau menyebarkan virus apa ke teman-teman? Sampai segitunya pertanyaan ke Ibu. Tapi Ibu jawab dengan tenang, saya ingin memutus rantai virus penyebaran ini. Supaya tidak menyebar kemana-mana, takutnya anak-anak mengambil, memungut itu masker, terus memakai tanpa mereka sadari, mereka lihat ini masih bagus, masih bisa dipakai. Itu yang saya pikirkan sangat sangat
ngeres banget rasanya kalau sampai terpakai lagi untuk anak-anak yang tidak tahu standar prokes kesehatan. Itu yang ibu pikirkan, kapan virus ini berakhir. Nah itu Benar. yang paling ekstrim, itu pengolahan limbah masker paling ekstrim banget ini yang ibu-ibu lakukan. Wah, Masya Allah perjuangannya Ibu. Berarti kalau misalnya nih, tadi saya dengar banyak dari teman-teman yang mungkin kurang mensupport kenapa Ibu mau mengambil masker yang maksudnya udah dipakai. Nah itu apa sih yang menjadikan motivasi untuk Ibu biar Ibu tetap kuat, tetap menjalankan ini loh saya akan membuat kreativitas gitu. Biasanya ada nih beberapa orang yang benar-benar ketika ada yang menjatuhkan istilahnya udah down gitu. Sementara ibu harus tetap kuat gitu. Ibu berpikir Allah pasti mendengar doa kita. Inna a'malu binniat. Setiap niat kita baik, Allah pasti mendengarkan kita, doa kita. Saya yakin walaupun saya mulung masker ini bukan untuk kepentingan saya semata, untuk menaikkan rezeki atau menaikkan tingkat ekonomi saya dengan menjual bunga masker yang saat ini benar-benar sangat viral di masa pandemi ini, tidak. Tapi ibu berusaha, ibu dengan sekuat tenaga, dengan apa yang ibu punya, yang ibu pikirkan itu benar, bismillah. Saya akan memutus mata rantai penyebaran virus ini dengan memulung masker itu tadi. Itu niat pertama ibu. Iya. Janganlah sampai anak-anak, apalagi ibu sering ke pasar. Ibu ke pasar itu ada razia masker. Itu pedagang pada lari sampai ibu bilang, "Mas, kenapa lari?" "Bu, ada razia masker, Ibu." "Terus kenapa sampai lari segitunya? Kalau jatuh masuk parit gimana lo, Mas?" "Saya nggak punya masker, Bu." Nah, saya lihat waktu itu dengan mata kepala saya sendiri, bapak itu mengambil masker di tumpukan sayuran yang terhambur. Nah, itu saya pikirkan, "Mas, jika itu ada virusnya gimana, Mas?" "Enggak, Mbak, sebagai formalitas aja daripada ditangkap sama Pol PP sama polisi." Nah, itu yang saya pikirkan. Walaupun hanya sekejap dia memakai, menempelkan, jika benar-benar terkontaminasi virus itu gimana? Itu yang ibu pikirkan. Jadi dari situ ibu punya ide, alangkah baiknya kalau masker itu saya ambil deh, saya selamatkan deh dari orang-orang yang seperti ini, yang kepepet nggak pakai masker terus nyomot masker di jalan, yang Benar sekali. karena takut tadi razia tadi, itu yang pertama ibu pikirkan. Setelah ibu pikirkan itu, saya ambil, akhirnya banyak ini terkumpul masker. Ibu mikir, mau dibuat apa ini masker ya? Terus Sampai akhirnya maskernya bisa jadi bunga ya Bu ya. Ya, setelah itu ibu pikirkan, harus jadi sesuatu. Harus di masa pandemi ini harus punya kreativitas yang lebih, yang bahkan orang tidak pikirkan. Itu yang ibu pikirkan. Nah, terjadilah itu. Pertama ibu buat bros, karena masih sedikit mulung masker, ibu buat bros. Ibu buat bros itu dapat 5 bros. Setelah itu ibu masukkan di kaca, itu dibeli sama wartawan Radar Kaltara untuk berita tajuk waktu itu. Tajuknya bulan 2 waktu itu. Nah, mereka buat tajuk berita masalah pandemi, disisipkanlah itu bros masker tadi, tapi dengan ibu masukkan di bingkai kaca juga. Ibu kasih figura koran, ibu masukkan bingkai kaca. Nah, ini beritanya boleh bisa dilihat. Wow, Masya Allah. Ya, itu bros masker pertama yang ibu buat. Itu sesuai protokol kesehatan. Nah, itu berita tajuknya dari Radar Kaltara. Nah, setelah itu ibu mulung terus. Banyak coba saya buat bunga. Cobain dah. Terus kata suami agak menentang. Itu virus loh. Kamu harus tahu loh proses dan prokesnya loh mengolahnya. Saya bilang, "Pak, di samping saya menyelamatkan penularan atau memutus rantai virus ini, aku harus buat suatu karya. Coba lah Papa nggak usah nolak. Coba Papa support aku, bismillah aku bisa."
Tapi jangan di dalam rumah loh. Sampai suami saya bilang gitu. Harus di luar rumah loh. Karena saya punya anak Down syndrome, anak berkebutuhan khusus. Nah, anak ibu tuh sangat rentang dengan penyakit. Nggak bisa, dia lihat kucing aja, garuk-garuk kucing itu pasti dia sudah batuk pilek. Karena dia berkebutuhan khusus. Anak sindrom ibu perempuan itu nggak bisa sama sekali sensitif terhadap virus apapun. Nah, itu yang pertama ditentang suami. Kita punya anak berkebutuhan khusus loh. Kamu harus tahu juga akibatnya nanti. Insya Allah, Pak, bismillah. Sudah, bismillah, tenang. Aku ngolahnya di luar. Ibu kalau bikin bunga masker itu di luar. Oh, di luar rumah berarti ya, Bu ya? Iya, di teras. Di teras karena ruang tamu juga ada pendingin, jadi nggak bisa dibuka pintu, nggak pernah buka pintu bahkan. Karena ibu punya anak berkebutuhan khusus yang sangat sensitif dengan virus, jadi sama sekali tidak pernah buka pintu kecuali pulang atau pergi keluar. Nah, itu dengan prihatin banget, ya Allah. Sampai di luar gini-gini amat sih proses buat bunganya. Sampai sama suami sendiri nggak boleh masuk. Jadi Ya setelah buat Allah. bunga tuh, iya, jangan masuk kalau belum cuci tangan. Jadi saya buatnya bunga itu di luar dengan ya terik matahari yang panas dari teras itu memantul. Saya bismillah, ya Allah, sehatkan aku ya Allah, jauhkan aku dari virus ini ya Allah. Sampai begitu-gitu. Setelah kalau mau ketok pintu, minta minum dong, ibu haus sampai di luar. Ya Allah, Ya, perjuangannya ya, Bu ya? mengolah bunga masker itu, ketok pintu, taruh dong air satu botol dong air, taruh di luar, haus banget, air ibu sudah habis gitu. Saat mengolah bunga masker itu, setelah selesai, kalau sudah azan, ibu masuk, tapi tetap cuci tangan dulu, kata suami. Jangan masuk kalau belum cuci tangan. Saya cuci tangan, saya semprot hand sanitizer, baru saya masuk. Ya, itu suka dukanya mengolah bunga masker itu sampai menjadi hasil karya yang bernilai jual, yang bisa menambah income ekonomi keluarga. Akhirnya suami pun mensupport. Oh, katanya, Bu, nggak bisa ini kalau nggak dibungkus dengan kaca, harus pakai etalase karena ini sensitif. Nggak semuanya orang bisa menerima karena ini masker bekas, kata suami seperti itu. Ini saya tulis bunga masker bekas. Nah, itu bunga masker bekas. Nah, jadi ini yang membuat suami sangat, ini sensitif banget loh kalau dijual, harus ditaruh di etalase. Jadi orang nggak ragu untuk membelinya. Kamu harus tahu loh, orang sangat takut dengan virus ini loh. Jadi jangan nggak sembarangan. Akhirnya suami mendukung, dibuatkannya lah, dipesankannya kaca, dibantu membuat etalasenya. Akhirnya alhamdulillah bisa diterima. Itu setelah proses kedua, pembuatan yang kedua, langsung suami support. Ibu, kalau sudah selesai, sini saya bantu. Saya buat akhirnya. Alhamdulillah semuanya berbuah manis dengan proses dan prokes yang sangat panjang. Itu dia Mbak Rizky. Jadi semua Jadi tuh nggak ada kalau yang instan. benar sekali sih, Bu. Jadi untuk pembuatan bunga masker itu sendiri per besar itu berapa banyak dibutuhkan masker bekas sih, Bu? Untuk karya pertama dengan tinggi 1 meter, lebar 36 kali 36 cm, itu bunga maskernya setinggi 1 meter. Itu memakai masker 153 masker. 153 masker bekas. Nah, sebanyak itu berarti proses ngulungnya juga panjang banget ya, Bu ya? Panjang banget sampai di grup tuh saya punya grup komunitas peduli lingkungan, itu saya teriak, Mbak, tolong dong masker bekasnya. Bu, tapi saya nggak cuci. Oh, nggak apa-apa, nggak usah dicuci. Nanti ibu yang proses sendiri. Nggak usah dicuci sampai segitu-gitu. Saya bilang nggak usah dicuci. Itulah donasi-donasi dari teman-teman juga yang support, yang percaya bahwa saya bisa mengolahnya dengan baik.
itu teman-teman sangat support. Nah dari situ uh, jadi mulungnya sudah uh, uh, volume mulungnya sudah agak berkurang karena donasi-donasi dari teman-teman itu. Tapi tetap kalau jalan tetap turun, stop, 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 stop. Itu ada masker bekas. Pakai sarung tangan dulu, ambil kresek dulu. Dengan saya kadang-kadang ibu pakai masker, pakai jilbab yang menutup seperti cadar itu, ibu mulung. Tapi kalau ada teman yang lihat, teman jepret, Bu Yan, itu sangat-sangat bahaya loh. Bu Yan, tahu nggak resikonya? Iya, saya tahu. Itu masker bekas loh, Bu Yan. Jangan loh, sangat loh. Mereka tahu ibu punya anak berkebutuhan khusus. Jadi tahu mereka, ibu punya Cynthia loh, sangat-sangat rentang dengan virus, tapi insya Allah saya berpikir, jika semua kita punya niat baik, pasti Allah memberikan jalan terbaik. Itu yang ibu pikirkan. Iya. Itu jadi dengan memutus mata rantai virus itu juga kita sudah mengurangi penyebaran virus ini. Sampai kapan pandemi ini terus kita nggak bisa memperhitungkannya sampai kapan, tapi alangkah baiknya kita memutus dengan secara perlahan-lahan lah. Walaupun emansipasi kita hanya dengan memulung, tapi endingnya akhirnya kita bisa menciptakan suatu karya dengan masker bekas yang sudah diakui oleh Dinas Kesehatan. Juga dari lingkungan hidup kabupaten itu sudah menyatakan bahwa itu limbah B3, Ibu. Bu Yan, itu limbah B3 loh. Jadi limbah B3 itu beracun, berbahaya, dan sangat berbahaya. Limbah B3. Ibu harus prokes loh. Saya lihat bagaimana Ibu mengelolanya. Sampai segitunya Pak Kadis itu, Pak Kadis LH. Saya lihat proses Ibu gimana. Coba saya lihat. Karena itu B3, Bu, limbah sangat beracun, berbahaya. Apalagi penyebarannya sangat cepat, Ibu, virus itu. Nah, seperti itu. Seperti gitu-gitulah estimasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup itu sangat menekan bahwa proses dan prokes harus benar. Proses dan prokes harus benar. Nah, itu yang ditekankan Pak Kadis ke Ibu, tapi Ibu optimis. Gini, Pak Kadis, ini semua pengelolaannya, ini prosesnya, insya Allah Pak Kadis, saya yakin ini bisa menjadi karya di masa pandemi ini, karya terbaik. Jadi beliau juga support, oh baiklah Ibu, saya bisa menerimanya, dan pesan saya satu, bikinkan saya yang terbaik, yang banyak pesan moralnya. Itu malah pesannya Pak Kadis. Setelah tahu prosesnya Ibu membuat itu, saya pesan satu Ibu, tapi pesan saya yang benar-benar proses dan prokesnya itu, pesan moralnya itu dapat untuk masyarakat. Apalagi kita Dinas Lingkungan Hidup, Ibu. Kita sangat takut dengan virus ini, katanya gitu. Jadi saya mohon Ibu bisa membuatnya dengan sebaik mungkin. Disitulah Ibu tertantang lagi untuk berproses lagi, membuat karya lagi yang lebih baik. Nah, itu yang membuat Ibu tertantang punya karya lagi. Semoga ada karya-karya selanjutnya setelah bunga masker ini, ada karya-karya selanjutnya lagi yang bisa diciptakan di masa pandemi ini. Kalau limbah plastik sudah, limbah plastik sudah kita olah, kita mengurangi diet plastik, kantong plastik, atau saset-saset yang berceceran, seperti di tempat pale-pale yang jualan gorengan itu, Ibu pesen, pale, bisa nggak sasetnya disimpankan buat saya? Saya bayar pale gitu, daripada jadi sampah pale ya. Saya bayar setiap pale kumpulkan, kalau sudah banyak, pale bisa WA saya ambil ke sini. Ibu mau bayar berapa? Katanya gitu. Pokoknya sebanyak kantong itu saya bayar pale. Tapi tentunya ya tidak seperti harga saset waktu pale membeli minuman itu ya pale ya. Oh baik Ibu. Itu jadi saya beli satu kantong tuh ada yang 20.000,
satu kantong itu aset itu. Makanya prosesnya ini sangat panjang karena sampai 2 bulan mulung doang nih Mul- energen. mulung doang. Sampai dua Mulung doang bulan proses mulungnya ya ya Bu ya. prosesnya. Proses mulungnya itu sampai memadukan warna yang sama, energen yang sama. Ini energen yang gandum. Nah, ini energen yang gandum. Kalau ada yang coklat, nggak cocok, nggak sama. Jadi dipending dulu karyanya. Jadi terbengkalai karena proses mulungnya ini. Nah, setelah jadi ini, setelah terjual harganya Rp400.000. Masya Allah. Nah, ini hasil mulung tadi ini. Kalau ini koran, kalau koran ini harganya Rp200.000 karena koran di mana-mana ada. Limbahnya juga tidak berbahaya. Nah, jadi agak murah, cuma proses pembuatannya memang agak ribet tapi bahannya murah. Bahannya murah dan mudah didapat. Di semua kantor ada koran berlangganan, jadi Ibu nggak terlalu pusing. Yang dipusingin ya ini karya-karya yang dari saset ini. Nah, seperti ini soklin, soklin Soklin. pengwangi, soklin pewangi pakaian. Ini harganya 250.000. Gini doang, karena prosesnya yang panjang, proses mulung yang panjang. Proses Daripada mulungnya. ya, semuanya proses yang membuat sesuatu itu mahal. Nah, juga untuk menyikapi kemana produk kita harus kita jual. Kita harus cari di mana instansi pemerintah yang benar-benar ini di bidangnya. Seperti ini, pameran Hari Lingkungan Hidup pasti habis terjual. Karena di lingkungan hidup, mereka harus juga menjaga image-nya. Ini loh, karya dari sampah loh, kami mengurangi sampah. Nah, itu harus kita punya taktik, teknis untuk memasarkan produk. Nah, seperti bunga masker, kita harus cari yang landing sektornya benar, seperti dinas kesehatan, rumah sakit umum, di praktek-praktek, karena banyak pesan moral di dalamnya, terutama jauhi kerumunan, tetap prokes, sehat itu mahal, ayo pakai masker, jangan buang masker sembarangan. Itu yang pesan moralnya yang harus kita tampilkan, dan itu juga kita memilih untuk memasarkannya tuh kita sangat-sangat harus cerdas memilih mana landing sektornya. Kalau masker di dinas kesehatan, di apotek, di rumah sakit, nah itu tepat. Nah, kalau seperti ini, karya-karya ini lingkungan hidup yang punya landing sektor. Nah, ini sampah semuanya, limbah. Nah, itu kita harus cerdas menyikapinya di situ. Nah, semoga kita bisa mengurangi sampah, kita bisa menambah pendapatan ekonomi keluarga, terutama Bulungan, karena Ibu basically-nya di komunitas peduli lingkungan, aktivis lingkungan Ibu. Pokoknya risih banget Ibu kalau lihat yang kotor gimana. Karena plastik ini sampai 50 tahun tidak bisa terurai. Benar. Dalam sejarah 50 sampai 100 tahun ini nggak bisa terurai. Keresekan aja itu Mbak Rizky, itu kalau terpendam di tanah tetap utuh. Tetap Benar utuh sekali. kita mencangkul itu. Nah itu yang Ibu pikirkan. Sampai ikan paus mati menelan sampah plastik. Nah itu kita menguranginya di situ. Semoga semua kaum milenial bisa belajar dengan lingkungan dulu. Nggak usah kita studi banding jauh-jauh. Lingkungan sendiri aja dulu kita perhatikan. Itu bisa menjadi motivasi, bisa menjadi kreativitas untuk kita berkarya. Itu Neng Rizky. Jadi Bu, dari banyaknya hasil karya Ibu nih, menurut Ibu, hasil karya mana sih yang sulit proses pengerjaannya? Kalau proses yang sulit ya limbah plastik dan limbah masker itu yang sangat sulit. Kalau enceng gondok itu nggak terlalu. Kalau enceng gondok itu bisa kita memanfaatkan nelayan. Nelayan punya perahu, Pak,
tolong dong ambilkan enceng gondok, saya beli. Kita beli dari nelayan enceng gondok itu satu ikat 10.000. Karena masa pandemi ini nelayan nggak bisa melaut. Nah, ibu berpikir, Pak, bisakah? Bu, nggak ada minyaknya, Bu, katanya. Ketinting ini nggak ada minyaknya, selama pandemi kita nggak bisa melaut. Oh, bisa Pak, saya belikan minyak. Bapak ambil enceng gondok itu, Bapak ikat. Saya akan beli satu ikatnya 10.000, tapi dengan catatan sudah dijemur Pak ya, sudah dikeringkan, karena enceng gondok itu gatel, Neng Rizky. Gatel dia. Ada Kalau masih resiko berarti ya, Bu ya? ya, ada resikonya, gatel di badan. Kalau masih basahnya. Jadi ibu menyikapi, Pak bolehkah Bapak keringkan enceng gondok itu, Bapak jemur, setelah kering saya ambil. Saya kasih harga 10.000 satu ikatnya. Oh boleh banget Bu. Nah, ibu pernah beli enceng gondok itu sebanyak setinggi 4 meter dapur ibu. 4 meter Wah, dapur itu penuh enceng gondok. Itu dengan harga 2.700.000. Semua nelayan meranti itu mencari enceng gondok, ibu beli. Jadi itulah membantu nelayan juga benar yang sekali. selama pandemi itu tidak beroperasi, tidak bisa bekerja. Nah, itu ibu terpikir, dan karya enceng gondok ini sudah dibeli di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sudah ada satu pas bunga ibu dari enceng gondok yang dikirim ke kantor Kementerian Jakarta. Kementerian Wow, Pemberdayaan Masya Allah. Perempuan. Ya, itu karya pertama ibu enceng gondok. Langsung ibu berpikir, ini kemana? Kemana nih harus menjual? Ibu datangin kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Waktu itu sama kabitnya langsung, kabit perlindungan perempuan hak dan hak anak. Ibu datang, Bun, saya punya karya enceng gondok. Gimana Bunda bisa memfasilitasi saya? Kemana karya ini? Karya perempuan. Perempuan harus maju, harus punya kreativitas, harus bisa membangun ekonomi keluarga. Itu tugas Bunda. Saya langsung gitu, saya langsung tekan, itu tugas Bunda. Tolong fasilitasi saya. Langsung, oh ya Bu, Ibu share karya-karya Ibu. Saya share segala pas bunga, segala tempat tisu saya share. Akhirnya di-share di Kementerian Perempuan dan Anak, dipesanlah itu. Waktu itu harga pas bunga itu 1.800.000. Nah, Masya Allah. otomatis sudah mengembalikan modal ibu beli enceng gondok tadi itu, walaupun nggak sepenuhnya. Dari situ ibu bisa putarkan gitu modal. Nah, ada pameran di Gedung Gadis, ibu ikut. Bun, dari Perindakop ya, mau pameran ya? Iya Bu Yan, kenapa? Ada karyamu? Adalah enceng gondok, tolong dong aku diikutkan. Pokoknya semua ibu masukin, step demi step ibu jalanin. Mana karyamu? Coba aku lihat, ini ada pas bunga tempat pulpen dari enceng gondok. Itu alhamdulillah sold out semuanya. Waktu Masya pameran Allah. di Sprindakop, ya di Sprindakop di Gedung Gadis, itu semua yang enceng gondok sold out. Dan alhamdulillah saya bisa mengganti modal awal tadi membantu. Saya berpikir, jika niat kita membantu pasti Allah memudahkannya Benar dengan sekali. jalan apapun. Nah, itu bukan main berlomba-lomba saat itu. Tahun 2019. Itu berlomba-lomba nelayan ambil enceng gondok. Sampai kewalahan saya membelinya. Bu, enceng gondok saya sudah ada 100 ikat. Wah, 100 ikat 10.000 loh. 10 ikat sudah 100.000. 100 ikat 1 juta. Mulai ibu muter. Ini kalau nggak cepet dibikin karya, kewalahan aku nggak bisa bantu mereka beli lagi. Kasihan mereka yang sudah turun ke sungai, gatel, itu resikonya gatel banget gatel dia, karena dia getahnya itu sangat sangat membuat kulit kita kalau yang alergi itu langsung gatel. Nah, jadi dari situ alhamdulillah terjual waktu itu tahun 2019 karya enceng gondok. Yanti Craft itu produk ibu. Yanti Craft itu terjual habis.
di gedung gadis itu kalau nggak salah ibu dapat uang sekitar 3 jutaan lebih, jadi bisa sudah ibu putarkan lagi, tambah semangat kita untuk berkreativitas. Itu yang menjadi motivasi itu, kalau sudah ada yang menghargai karya kita, Benar ada sekali. wadahnya, itu sangat menjadikan motivasi yang pertama. Kreativitas itu muncul secara spontan, Mbak Neng Rizky. Nggak bisa di manage. Kadang-kadang kita manage, aku mau buat tempat tisu tapi di tengah-tengah perjalanan proses itu langsung berbelok. Tempat HP coba buat ngecas HP yang bisa tergantung di stop kontak. Langsung terpikir ke situ. Jadi nggak bisa dipastikan. Kreativitas itu muncul secara spontan. Selalunya begitu. Jadi nggak bisa di-manage. Makanya saya bilang sama perempuan dan anak yang putus sekolah saat ibu jadi narasumber di desa, itu ibu selalu tekankan, kamu nggak sekolah, kamu putus sekolah, jangan takut. Asal kamu tekun. Pandai saja tidak menjadi manfaat pandai, tapi jika kamu tidak tekun. Jadi pandai itu nomor 2 menurut saya. Tekun dulu, punya niat dulu. Nah, akhirnya kamu nggak pandai tapi kamu tekun. Kreativitas itu pasti Allah munculkan dengan secara tidak sengaja, dengan cara spontan tuh Allah memunculkan kreativitas itu muncul dengan sendirinya. Langsung jadi ini seperti kulit jagung. Saya memanfaatkannya waktu ngajar di Desa Gunung Seriang. Di Desa Gunung Seriang saya ngajar di situ, saya tanya, ibu-ibu di sini apa sampah daerah sekitar sini yang ada, yang setiap harinya ada di sekeliling kalian, yang kalian tidak susah bahan baku. Bun, kami rata-rata petani di sini. Terus tanamannya apa, Ibu? Kami punya jagung, Ibu. Oh, jagung. Setelah itu jagung ini apa? Kami kadang-kadang jual keliling, kami rebus. Tentu pasti ada sampahnya dong, kulit jagungnya. Iya, Bu. Oh, oke. Next, Pak Kades, bulan depan undang saya, kita manfaatkan kulit jagungnya. Nah, dari situ Ibu selalu menggali potensi yang ada di daerah. Nggak terpicu dengan plastik, karena limbah plastik ini tidak semua orang dapat. Karena limbah plastik yang bercampur-campur itu sulit, seperti ini didapatnya sulit. Ini dengan mulung yang proses yang panjang sampai jadi gini. Kita di grup-grup, tolong dong sasetnya pakai pewangi apa? Yang saset kecil, iya Bun. Oh, tolong kumpulkan, biarlah saya beli, please, mohon, aku beli. Sampai segitunya. Itu prosesnya. Jadi sampai segitunya. Jadi Ibu tekankan di desa itu. Kamu nggak sekolah, kamu putus sekolah, jangan kecil hati. Ayo, Ibu bukakan jalan. Tapi nanti setelah kamu tahu, ini loh, kulit jagung bisa jadi ini loh, pasti kreativitasmu muncul. Saya yakin kalau kamu tekun, Allah memberikan kreativitas itu dengan sendirinya secara spontan. Kamu jangan takut bersaing dengan anak-anak yang ada di Kabupaten Bulungan, yang di kota. Kamu bisa. Karena di Desa Gunung Seriang itu rata-rata ibu rumah tangga, petani, dan anak putus sekolah. Itu rata-rata yang ibu. Nah, jadi dengan tadi basically ibu ini membangun sumber daya manusia, perempuan dan anak. Itu disitulah ibu terpicu. Kalian harus tampil cantik, harus tampil baik. Nah, walaupun basically ibu tidak kalau kecantikan kita bisa belajar lah di YouTube segala macam. Cuma ibu mengajarkan mereka percaya diri, attitude dalam kalau dulu kita pelajaran BK ya, bimbingan konseling. Nah, itu ibu ajarkan sedikit untuk perempuan-perempuan yang ada di pelosok Bulungan ini. Ibu, kita harus tampil cantik. Satu aja, attitude dan tata kerama kita, sopan santun kita. Insya Allah inner beauty itu keluar. Nggak perlu dipoles dengan make up yang hijau, hitam, kuning. Iya, benar. Seperti
taman anak-anak, taman PAUD, nggak perlu seperti itu. Tapi dengan kita berbusana yang rapi, yang baik, nah itu insya Allah kita bisa tampil cantik, nggak kalah sama perempuan di luar sana. Nah, saya pernah Neng Rizky ngajar di Brigit, ibu-ibu Brigit. Kebetulan tahun nggak enak, tahun 92 ibu pernah belajar salon waktu itu, sanggul, tata rias, pokoknya kecantikan. Jadi karena di Brigit itu kalau hari Kartini kan sulit mereka cari salon, kan harus turun ke Tanjung Selor. Dari Brigit itu jauh. Setelah itu dapat pasang sanggul, pulang pakai motor lagi mesti berhambur. Itu salon. Jadi saya berpikir sama ibu komandannya, Bun, gimana kalau next pertemuan kita yang kedua kita belajar kecantikan, walaupun pengetahuan saya sangat minim, tapi insya Allah bisa memotivasi. Jadi ibu-ibu di sini sekian ratusnya ibu-ibu Brigit nggak cari salon lagi, coba nggak cari salon lagi saat hari Kartini. Setelah pakai sanggul, nggak mungkin dong pakai helm pulangnya. Saya benar. Jadi oh iya Bun, bisa. Nah dari situ sudah saya mengajarkan tata rias kecantikan semampu mungkin. Bun, nanti ini kita dasar-dasarnya aja, saya bilang. Dasar-dasarnya aja kita dalam membahas kecantikan, karena cantik itu relatif, tergantung dari yang memandang. Cantik itu inner beauty kita keluar sendiri dengan hati kita yang bersih. Itu saya yakin. Bun, saya bilang, muka kita di make upin dengan seperti taman PAUD, merah, kuning, hijau, nggak akan membuat kita cantik kalau hati kita nggak ikhlas. Saya sering tekankan ke situ. Coba deh, kita buat alis aja dulu. Saya ngajar gitu tuh, pelan-pelan. Buat alis aja gitu, Bun. Saya sedih banget, Neng Rizky, ya, kalau lihat ibu-ibu yang kondangan, terus alisnya kayak pagar Brigit, gini, tegak. Pagar Brigit, gini, tegak. Terus dengan hijab yang mereng sana, terus pentulnya yang seperti kubah masjid. Oh, itu sangat, ya Allah. Itu saya ubah pelan-pelan. Itu saat di desa. Jadi sekarang pertemuan kedua, ketiga, perempuan di desa Gunung Seriang itu sudah tampil cantik. Paling enggak kalau bawahnya hitam, jilbabnya hitam, sudah bisa memadukan. Itu bedaknya juga nggak kayak kita mau nanam padi di sawah ya, dengan foundation yang belentong, cemong gitu. Saya bilang, Ibu, Bun, nggak usah deh pakai foundation yang gitu. Saya yakin bedak kita ini, jika kita muslimah, pasti bedak kita, foundation kita pasti air wudhu. Itu terutama, pasti air wudhu. Bukan saya menjas ibu-ibu harus sholat, harus wudhu, tidak. Tapi cobalah hilangkan dulu foundation yang cemong-cemong itu. Coba nggak usah dipakai ya Bun ya. Nanti bulan depan kita ketemu, nggak usah pakai foundation. Kita belajar bikin alis yang bagus. Itu aja deh. Insya Allah kita kalau namanya muslimah pasti kita cantik. Nah, dari situ saya punya motivasi bahwa sumber daya manusia, sumber daya perempuan dan anak ini harus standar. Walaupun tidak di atas standar perempuan maju, tapi memenuhi kriteria. Kalau keluar, paling enggak menghadiri pesta, enggak malu-maluin. Itu aja yang saya tekankan, karena sedih kita Neng Rizky kalau ada ibu-ibu ya yang keundangan terus pakai legging, tapi bajunya tipis, itu postur tubuh tetap kelihatan. Padahal, nah itu yang tertutup tapi terlanjang. Nah itu yang ibu sangat sedih dengan perempuan-perempuan yang ada di desa yang minim sekali dengan dunia komunikasi, pengetahuan terutama dunia komunikasi. Itu yang jadi perhatian lebih ibu. Kalau
ekonomi itu mungkin Allah sudah memberikan rezeki masing-masing ya, dengan Benar. kreativitas mereka berekonomi dengan baik itu dengan cara mereka sendiri. Tapi ibu selalu tekankan, kreativitasmu bisa meningkatkan perekonomian. Allah memang sudah mengatur rezeki kita, tapi kita disunahkan untuk berikhtiar. Mencari. Nah, kita dalam Islam disunahkan berikhtiar dulu, baru bertawakal. Nah, itu kadang-kadang ibu selalu menekankan pada perempuan di luar sana, di desa sana, ayo kita tampil muslimah yang santun, walaupun bukan dengan baju yang mahal, tapi tetap dengan koridor muslimah yang benar, pakaian yang benar, tidak di dalamnya legging, tapi di luarnya transparan, tidak itu, no, ibu. Alhamdulillah sekarang mereka dengan kita pendidikan atau penyampaian kita yang halus bisa mereka terima. Saya bilang, ibu, saya pernah ngajar di Bumi Rahayu, Mbak Neng Rizky. Saya ngajar lansia. Saya ngajar lansia di Desa Bumi Rahayu, itu di UPT Puskesmas Bumi Rahayu. Waktu itu Dokter Tisna yang merekomendasikan saya untuk ngajar lansia sehat di sana. Nah, lansia sehat itu artinya mereka harus punya kreativitas di usia senja. Nah, mereka harus punya kreativitas di usia senja. Jangan di usia senja kita hanya terpaku dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, itu yang Ibu ajarkan di sana. Alhamdulillah dengan semangat Ibu mengajarkan mereka, terutama dalam berpakaian. Lansia walaupun sudah tua, tapi kalau kita bersih, kita rapi, walaupun pakaian kita nggak mahal, tapi kita bersih, rapi, itu lansia. Wangi terutama, walaupun nggak juga pakai wangi-wangian yang mahal, tapi wangi itu enak loh dilihat. Saya memberikan motivasi, saya memberikan bimbingan konseling ke lansia sehat waktu itu, kerajinan daur ulang dari botol. Limbah botol plastik jadi buah-buahan, jadi bunga, jadi akuarium ikan kecil. Nah, itu dari botol. Akhirnya mereka tanya di sela-sela ending dari Bun, usia Bunda berapa? Saya hampir 51 tahun. Wah, berarti Bunda lansia juga? Ya, lansia, ngajar lansia. Tapi semangatnya luar biasa. Ya, Bun, kita nih sama-sama lansia sebenarnya. Bunda 50 tahun, 45 tahun loh. Sudah dibilang lansia. Saya lebih lansia lagi, cucu saya 3. Anak saya yang pertama usianya 31 tahun. Nah, itu saya juga lansia. Jadi makanya kita harus punya semangat, punya kreativitas. Walaupun nanti ini nggak bisa dijual, seandainya produk ibu-ibu lansia ini belum bisa terjual karena belum memenuhi kualitas standar jual. Tapi paling enggak buat cucu-cucunya kalau ke sekolah kan disuruh buat kerajinan tangan. Iya, benar sekali. Cucu saya disuruh sekolahan bikin ini, bikin itu, bingung mamanya. Nah, tanya sama saya, Nek, gimana? Nah, disinilah nenek berperan untuk cucunya. Walaupun nggak bisa dijual karena memang produk lansia tidak memenuhi standar jual, tapi bisa paling enggak untuk cucu ya, Bun ya. Oh iya Bu, benar-benar. Oh, langsung semangat. Cucuku tuh kemarin disuruh gurunya ini itu. Nah, pusing kita sampai segitu-segitunya. Akhirnya ya nyambung jadi semangat lansia itu mulai terbangun. Mulai mereka menunjukkan, oh aku ternyata bermanfaat loh. Di usiaku seperti ini masih bermanfaat loh untuk cucuku. Aku nggak hanya menunggu hari-hari senja ini dengan ngelamun, dengan apa, ternyata masih punya manfaat. Nah itu Ibu bangun lagi kreativitasnya lansia. Padahal mereka belum tahu ini yang ngajar di hadapan lo nih lansia banget loh nih. Lansia juga. Jadi lansia pro lansia waktu itu kata Dokter Tisna. Bun, mereka nggak tahu loh kalau Bunda Yanti umurnya juga umur lansia. Mereka pikir
Bunda Yanti umur 30 tahun. Wah, Pak, anak saya umur 30 tahun, Pak. Masa saya 30? Nah, dari situ termotivasi. Apa yang membuat kita happy? Apa? Bismillah. Kita jalani alur hidup yang dikasihkan Allah. Kita jalani apa yang sudah diberikan Allah, rezeki, anak-anak, kreativitas. Nggak usah jadi orang pandai, jadilah orang yang bermanfaat. Kaum milenial yang ada di sahabat karya bening, ibu berpesan nggak perlu jadi orang pandai, tapi jadilah orang yang bermanfaat, terutama buat lingkungan dan untuk keluarga. Insya Allah manfaatmu membawa rezekimu lebih baik. Insya Allah manfaatmu menambah rezekimu, menambah ekonomi itu. Nah, dari manfaatmu, Neng Rizky, ibu jadi narasumber mahal loh dibayar, Neng Rizky. Benar Ya, sekali. Iya, karena nggak semua orang punya kreativitas daur ulang. No, tidak semua orang. Orang bisa belajar dengan YouTube, tapi tidak punya ketekunan akan menjadi sampah lagi. Ini kembali di saset. Kalau nggak tekun, kita belajar dari YouTube gampang. Semua kita buka YouTube saset, bikin tas dari saset, sudah kebuka semua. Tapi kalau kita nggak mentekuni, kita nggak bisa meneruskan ini, kita punya kreativitas ini harus ada endingnya loh, harus punya presentasi loh dari ending apa yang kita aspirasi kita ini ke saset ini harus jadi endingnya loh. Endingnya harus tas, harus tempat tisu, harus tas bunga, itu harus kita harus punya planning ke situ. Nah, jadi nggak perlu pandai, tapi pesan ibu hanya satu, tekun. Benar. Itu akan membawa semua rahmat dan berkah kita. Pandai kalau nggak tekun, percuma juga, akan jadi sampah lagi. Pandai nggak manfaat, akan jadi apa juga. Pandai ikhlas kalau tidak menjadi manfaat untuk seluruh. Maaf Neng Rizky, ibu hanya nggak tamat SMA. Ibu hanya kelas 2 SMA. Waktu ibu mau menjajaki kelas 3 SMA itu, ibu harus mendulukan 2 adik ibu yang harus duduk juga di bangku SMA dan SMP. Karena ibu dari keluarga broken home yang harus menafkahi 2 adik ibu. Jadi ibu bukan orang pandai, tapi ibu orang yang tekun. Nah, ibu bukan orang pandai, tapi ibu bisa mengajar di universitas. Ibu mengisi Masya Allah. wira usahanya STI Bulungan. Ibu mengisi di STI Bulungan semester akhir, semester wira usaha. Ya itu, saya bilang, kalian orang pandai semua. Sebentar lagi S1. Sebentar lagi kalian sudah lulus. Tapi kepandaian kalian pikirkan, ini manfaatnya nanti kemana? Ibu bukan orang pandai, tapi ibu ada di tengah-tengah kalian loh, yang akan S1. Nah, ibu bukan orang pandai loh, tapi ibu ada di ibu-ibu pejabat yang rata-rata semua istri kepala dinas, yang rata-rata S1, S2, sedangkan ibu S-doger loh. Ibu cuma bisa menghangatkan, menyegarkan di hari panas. Iya. Benar. Saya terus terang Neng Rizky. Saya Bun ada di sini, saya bukan orang pandai. Ibu-ibu Dharma Wanita Provinsi itu udah ada 27 OPD. Bulan Januari tadi ibu ngajar di Dharma Wanita Provinsi di Gedung Gadis. Itu semua istri kepala dinas dari 27 OPD. Semua istri kepala dinas, asisten kepala dinas, asisten 1, asisten 2. Saya bilang, Bu, saya bersyukur ada di sini. Saya bukan orang pandai. SMA aja saya nggak tamat, tapi saya orang tekun. Saya tekun, saya punya niat, saya punya kreativitas. Nah, tapi saya bukan orang pandai, tapi saya ada di sini. Saya ada di tengah bunda-bunda yang terhormat ini, yang rata-rata semuanya S1, S2, semua master, tapi saya ada di sini. Saya bersyukur karena apa? Karena Allah. Karena Allah memberikan saya kreativitas, saya bersyukur, saya bersabar, dan saya tekun. Satu aja Bun,
Saya ngajar di sini, bunda-bunda ini setelah pulang, bunda-bunda nggak menekuninya, tapi bunda bayar saya dengan bayaran mahal, itu sangat merugi. Jadi alangkah baiknya kita di sini sama-sama belajar. Saya bukan orang pandai, tapi saya orang tekun. Saya tekankan itu, Neng Rizky. Setiap pertemuan, saya bukan orang pandai. SMA aja gue nggak tamat loh. Saya bilang gitu. Iya, SMA gue nggak tamat, tapi saya tekun. Saya bisa, saya pernah dapat prestasi penghargaan dari Kementerian Perempuan dan Anak. Itu trainer terbaik, motivator terbaik untuk perempuan dan anak gitu. Masya Allah. Itu saya tekankan ke ibu-ibu. Saya bukan orang pandai, tapi saya orang yang pandai bersyukur. Saya orang yang tekun, hanya itu. Pandai tidak tekun, nonsen, tidak akan punya karya. Tekun juga tidak punya kreativitas, sama, nol. Tekun itu aja, kayak gulung koran, koran doang yang digulung. Koran doang digulung, berhari-hari, berminggu-minggu, tapi tidak punya kreativitas. Nah, jadi ibu tekankan, tekun dan kreativitas. Insya Allah kita bisa membuat karya. Itu saya mungkin bisa berbagi dengan sahabat karya bening ini. Semoga menjadi motivasi, menjadi support untuk kalian. Jangan pernah takut berkarya. Jangan pernah takut tidak berharga karyanya. Pasti, insya Allah suatu saat pasti dihargai. Loh, Neng Rizky, ibu dulu pernah loh dibilang orang gila ibu. Di mana-mana ibu bawa kresek, itu ada saset ibu ambil. Itu apa? Bu Yanti bah, kelakuannya kayak orang gila, kata temen itu. Bu Yanti bah, kelakuannya kayak orang gila. Di mana-mana dia ngambil sampah, nggak ada malu-malunya. Saya pikir, Mbak, halo, bodoh amat, lu mau bilang apa? Tapi saya akan buktikan, ini suatu saat akan jadi karya. Saya akan buktikan. Bun, itu sampah loh. Bunda cuma dapat dua saset, terus mau dibuat apa? Insya Allah pasti nanti akan jadi karya. Dari situ saya nggak segen-segen mulung di pasar. Noh, kulit jagung ibu ambil, kulit jagung ambil, bungkusnya buah apel apa ibu ambil, jadi karya. PP anak pesan, Bunda Yanti ada bunga nggak dari daur ulang? Oh ada, jangan takut. Mau berapa? Beneran nih, bener. Mau berapa bunga? Ayo ke rumah, ibu share. Mau semua bun, bawa aja ke kantor. Bunda bawa ke sana, saya bawa. Ini loh bun, ini kulit jagung, ini kresek, ini bungkusnya buah. Alhamdulillah, saya pulang dari PP anak, saya bawa uang 1.600.000. Nah, alhamdulillah. Iya, yang dari karya tadi nih. Bu Yanti macam orang gila sudah kelakuannya katanya. Kalau bahasa orang di sini kan kadang-kadang bahasanya kan kayak orang gila kelakuannya, enggak ada malu-malunya. Di mana-mana lah dia turun ngambil sampah tuh. Apa enggak malu kah suaminya? Saya bilang, Pak jangan malu. Kalau tadi aku berbuat onar di jalan baru kamu malu. Ini benar, aku menyelamatkan sampah loh. Ini yang berceceran loh. Tapi aku menyelamatkan sampah ini yang manfaat. Yang ada manfaatnya sudah ibu pikirkan. Ini harus punya manfaat, aku mulung nih. Bodoh amat, malu sudahlah. Namanya urat malu tuh sudah putus mulai kemarin-kemarin. Udah gak usah dipikirin yang ibu pikirkan. Semangatku, kreativitasku, ketekunanku, ibu yakin suatu saat pasti punya orang yang bisa menghargai karya. Alhamdulillah Neng Rizky, dari situ ibu share di grup. Ibu share di grup. Ini bunga dari ini bunga dari kantong kresek, ini bunga dari kulit jagung, ini dari tas bekas. Alhamdulillah. Bu Yanti bisa jadi narasumber? Oh bisa. Asal bukan narasumber yang bukan bidangku ya. Kalau kreativitas, aku bisa. Karena aku ini orang bodoh loh. Aku gaptek di ilmu IT, aku gaptek. Nggak tahu aku loh. Malah anakku yang Down syndrome itu bisa banget buka laptop bisa. Lah emaknya nggak bisa. Bukan basic emaknya di situ. Ya, saya bilang gitu. Asal basic saya, kreativitas saya bisa. Oh iya Bu Yanti, kita atur schedule. Mulailah. Bu Yanti ini ada di
di Bultar. Bu Yanti ini ada di Desa Gunung Seriang, ada di Brigip, ada di Bayangkari. Di Bayangkari, Ibu Komandan Bayangkari langsung, Ibu Kapolres, Bu, saya dapat nomor Ibu dari ini. Saya Ibu kasih ya. Ibu bisa nggak? Nanti arisan Bayangkari, supaya nggak arisan doang. Ibu bisa nggak ngisi? Oh bisa banget, saya bisa. Nah dari itu saya akhirnya pelan sudah bisa diakui. Nah itu yang Ibu ngajar di pondok pesantren juga Al Khairat. Di Al Khairat, Pondok Pesantren Al Khairat. Oh, Iya. Masya Allah. Kebetulan saya guru TK Al Khairat. Oh ya, Ibu ngisi keterampilan di pondok pesantren Al Khairat, direkomendasikan sama Ustazah Aminah. Itu Bunda Nurma juga, Nurmawati juga merekomendasikan saya di situ, saya ngajar di situ. Al Khairat itu membuat kreativitas dari kertas koran. Karena di situ mudah didapat. Ibu kalau memberikan keterampilan yang mudah didapat sekelilingnya. Kertas bukunya, kertas ulangannya, bekas-bekas kertas ulangan yang ada di kelasnya. Saya pikir ini loh manfaat nanti ini. Kalian santri-santri hebat harus punya kreativitas. Nanti kalau sudah pulang nggak hanya bisa khotbah, nggak hanya bisa ceramah, bukan santri yang ahli kitab, tapi santri yang ahli dalam berusaha. Santri pengusaha, itu yang ibu tekankan. Kamu bisa. Oh iya Bun, iya Bunda. Oke, itu saya ngajarkan beberapa semua kreativitas dari koran. Alhamdulillah di pesantren Al Khairat. Sudah pokoknya dari yang Yanti digelarin Ratu Mulung ini, itu di grup di Harian Rakyat Kaltara. Itu Ibu mengisi Sabtu Minggu ini, Ibu mengisi kolomnya di Harian Rakyat Kaltara sama di Radar. Itu Ibu mengisi keterampilannya, mengisi kreativitas di situ. Alhamdulillah sudah diapresiasi beberapa media. Karena apa saya tekankan? Ibu bukan orang pandai, tapi Ibu orang tekun yang punya kreativitas dan menggali potensi diri sendiri. Pandai, saya bilang, berulang-ulang saya bilang, kamu pandai nggak menjamin kamu punya karya, tapi kamu tekun, insya Allah kamu punya banyak karya. Itu yang selalu Ibu tekan. Baik Bu, ya. Panjang banget cerita kita sore hari ini ya Bu ya, dan pastinya punya banyak motivasi lah untuk kami anak-anak muda. Biar bisa lebih berkarya lagi gitu. Ya. Nah, jadi gini Bu, bolehkah memberikan sedikit tips dan juga motivasi untuk sahabat Kokening, bagaimana sih caranya agar tetap kreatif dan produktif pada masa pandemi ini? Karena terbatasnya interaksi sosial pada masyarakat. Pesan Ibu, gunakan media elektronik ini dengan baik untuk hal-hal yang manfaat. Karena kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan orang banyak, karena kita dalam keadaan pandemi ini kita jauhi kerumunan, harus mengikuti prokes. Jadi gunakanlah media ini dengan baik. Gunakanlah media komunikasi yang sudah canggih ini dengan baik, dengan hal-hal yang manfaat, yang bisa memicu kreativitasmu. Nah, dan pesan Ibu satu, tidak perlu jadi orang pandai, tapi jadilah orang yang bermanfaat. Karena pandai tidak manfaat akan menjadi sampah. Nah, jadilah orang yang bermanfaat. Tidak perlu jadi orang pandai. Juga media elektronik ini gunakan sebaik-baiknya untuk kita berinteraksi, untuk kita belajar, untuk kita saling sharing, untuk kita saling memberikan motivasi untuk sesama teman, sesama sahabat karya benih. Jadi
hal-hal yang negatif itu jauh dari anak-anak muda komunitas karya bening, semua menjadi manfaat, menjadi silaturahmi yang baik. Nggak perlu jadi orang pandai, Ibu bilang. Satu, jadilah orang yang bermanfaat. Nggak perlu jadi orang pandai. Dua, jadilah orang yang tekun. Insya Allah kamu akan menjadi sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Masa kalah sama Bu Yanti yang lansia? Iya benar sekali. Berarti semangat muda nih harus lebih berkoar-koar nih. Ya, Biar ada Ibu Yanti yang berikut-berikutnya. ya. Ada Yanti-Yanti muda dari karya bening yang bisa menjadi motivator, yang menjadi trainer, Kak. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena Ibu Yanti tidak kekal di dunia ini. Ibu Yanti punya berprinsip, kita hidup di dunia ini kita capek. Memang capek karena kita mengumpulkan sangu untuk kita pulang. Benar. Rumah-rumah kita untuk kita pulang itu yang akan kekal. Nah, karena tidak terus ada Yanti di dunia ini. Dan harapan Ibu muncul Yanti-Yanti dari kreativitas, dari komunitas karya bening ini untuk memotivasi, untuk menjadi trainer-trainer hebat sebelumnya sesudah Ibu. Nah, itu yang Ibu harapkan. Makanya Ibu bilang, jadilah orang tekun, walaupun kamu tidak pandai. Jadilah orang manfaat, walaupun kamu tidak pandai. Nah, itu pesan Ibu. Semoga komunitas karya bening, sahabat-sahabat karya bening ini kelak bisa menjadi trainer hebat, menjadi motivator hebat, entah dalam bidang apa, dalam bidang inner beauty, dalam bidang dakwah, dalam bidang kreativitas, dalam bidang kecantikan. Semua Allah kasih porsi masing-masing. Allah kasih talenta masing-masing. Pasti itu. Makanya Ibu pesan, tidak perlu jadi orang pandai. Jadilah orang yang manfaat. Tidak perlu jadi orang pandai, tapi jadilah orang yang tekun. Pandai tidak tekun, nonsen. Pandai tidak manfaat, akan menjadi sampah. Jadi pesan Ibu, semoga para kaum milenial ini bisa menjadi motivator hebat ke depan. Amin. Untuk teman-teman juga Neng Rizky bisa jadi motivator, nggak hanya menjadi pemandu, tapi jadi moderator dan motivator yang baik untuk kaum milenial yang lainnya. Itu harapan Ibu ke depannya. Jadilah orang yang bermanfaat untuk sekelilingnya. Kita berinspirasi seperti air putih yang walaupun hanya sederhana, tapi sangat bermanfaat. Sangat manfaat, yaitu air putih bening. Dia tidak berwarna, tidak berasa, tapi dia punya manfaat yang besar. Itu pesan saya ke Neng Rizky, terutama yang bisa menjadi motivator untuk teman-teman yang lain, yang bisa jadi trainer untuk teman-teman yang lain setelah Yanti. Yanti tidak akan kekal ada di dunia, karena Yanti juga mengumpulkan bekal untuk pulang ke dunia kita yang kekal. Itu pesan kita, karena hidup dunia hanya sementara, tapi bekal kita akhirat itu kekal abadi. Jadilah motivator dan trainer hebat setelah Yanti, setelah bla 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 siapa, mungkin Neng Rizky jadi penerusnya. Teman-teman ya, jadilah motivator hebat, terutama untuk kaum perempuan. Jadi membangun sumber daya manusia perempuan yang jauh di bawah kita, itu pahala yang luar biasa. Itu saya titip untuk Neng Rizky dan teman-teman dan kaum milenial di komunitas karya bening ini. Baik Bu, alhamdulillah sore hari ini sepertinya sangat-sangat bermanfaat juga untuk saya dan juga teman-teman komunitas karya bening lainnya yang mulai melemah, akhirnya semangat lagi nih untuk mencari apa sih kreativitas dalam diri saya. Sebenarnya setiap manusia itu mempunyai halangan. Benar pandemi sekali. jangan dijadikan alasan pandemi ini kita tidak bisa bergerak. Media sosial lebih gencar loh. Kita punya media sosial elektronik yang canggih. Kita bisa belajar. Setelah kita punya karya, kita bisa di forum jual beli bulungan ada. Kita punya karya, jual di situ. Di Prindakop UMKM ada.
Kislut UMKM juga ada. Banyak wadahnya untuk menyalurkan kreativitas yang sudah kita jadikan karya ini. Jangan takut berkarya. Teruslah melangkah. Pandemi bukan halangan untuk kita untuk maju selanjutnya. Itu semangat Baik, Bu. dari Yanti untuk teman-teman Yanti karya berikutnya. bening. Ya, untuk Yanti berikutnya. Untuk Neng Rizky berikutnya yang akan datang Amin. akan menjadi motivator yang baik, akan menjadi motivasi yang baik, akan menjadi trainer hebat ke depan kelak, insya Allah. Amin. Baik Bu, Alhamdulillah, terima kasih sekali sore hari ini Ibu sudah memberikan inspirasi yang luar biasa untuk kami kaum-kaum milenial khususnya nih. Nah, kita lanjut ke beberapa pertanyaan yang masuk nih Bu. Ada dari kolom komentar dari Ibu Nurmawati 78, katanya, Ibu, tas olahan dari kertas apakah bisa awet bila kena hujan? Nah, bagaimana proses pengawetannya? Gitu. Oh, jangan takut Ibu ya. Ini kalau dari koran ini sangat-sangat awet karena prosesnya sudah dari kita kuas dengan kita kuas dengan lem, kita jemur, setelah itu kita finisir dengan pernis yang bening. Kita pernis yang bening. Ini sudah sebelum Ibu jual sudah Ibu rendam. Ibu rendam dulu karena kita menjual produk harus dengan kualitas yang baik. Kalau produk sekedar cantik tapi tidak punya kualitas, ngamuk orang di belakang, Neng. Nah, ya, mahal loh. Ini Ibu jual segini aja 250.000. Nah, mahal banget loh, karena kreativitas yang mahal, karena idenya yang mahal. Kalau bahannya nih koran murah, tapi ini terlebih dulu sebelum kita jual produk harus kita coba dulu kualitasnya. Alhamdulillah saya punya tas yang sering saya pakai untuk saya bekerja. Ada satu tas yang Adek ambil tas Ibu, Adek ambil tas Ibu, tas koran Ibu sayang. Iya, ambil tas koran Ibu yang digantung di kamar. Coba itu sudah saya pakai selama 2 tahun yang Rizky. Masih awet. Berarti selain dijual, Ibu juga memakai produksi sendiri gitu ya Bu ya? Iya, sebagai edukasi untuk istri-istri pejabat, nggak perlu tas yang bermerek tapi kau bangga dengan karyamu sendiri, dengan kreativitasmu. Ibu, nah ini tas Ibu, nah ini sudah 2 tahun Neng. Ini semuanya bekas. Ini bekas. Ini sudah 2 tahun. Ini dengan harta gono gini ada di dalamnya. Berat banget. Ini yang Ibu pakai kemana-mana. Ini biar kena hujan, biar apa? Kecuali jangan dibakar aja. Kalau dibakar ya, benar. ini. Ini semuanya ini juga kalau dibakar bakalan hancur sih, Bu. Ini bunganya dari jilbab bekas. Jilbab si Adek yang nggak terpakai bunganya. Saking kreatifnya jilbab yang udah nggak dipakai pun bisa jadi bahan ya Bu ya? Ya, karena Adek kan sudah gede. Ini jilbabnya dia masih kecil, masih bocah banget, umur 3 tahun, 4 tahun gitu. Nah, sekarang sudah nggak masuk, sayang jilbab. Nanti kalau nggak dimanfaatkan jadi hisab kita nanti di hari kemudian. Barang-barang yang nggak terpakai, nah Ibu manfaatkan. Ini masih bisa. Jadi motivasi untuk orang lain, jangan membuang barang yang masih bisa terpakai. Nah, ini bekas, semuanya bekas. Nah, ini tas Ibu kemana-mana. Jadi nggak pernah Ibu ragu makainya, karena menjual itu nggak ragu, karena Ibu sendiri sudah makainya selama 2 tahun. Sudah, jadi produk Ibu ini sudah Ibu sendiri pakai. Nah, ini anyaman. Masya Allah. Itu anyaman. Jadi sengaja Ibu nggak kasih warna, sengaja nggak dikasih warna biar natural, orinya kelihatan. Nah, ini benar koran, benar karya koran. Nah, sangat sudah 2 tahun selama Ibu berkarya. Ini tahun 2019 setelah Ibu mengolah enceng gondok, banyak koran dikasih dari kantor-kantor. Bu Yan, ada koran. Kau kan ahli dalam mulung. Ambil dah di kantor. Oh, siap Ratu Mulung. Jangan kau sedih. Aku datang ke sana ngambilnya. Itu dari
dari kantor pemberdayaan anak, dari Bu Kabitnya katanya, Mbak Yan, ambil tuh koran tuh sudah banyak. Oh, dosa kok sedihnya, aku ngambilnya. Jangan kamu bakar. Itu ibu ambil. Nah, ibu pikirkan dari situ, mau dibuat apa nih koran ya. Nah, ini ibu pakai sendiri tas ini. Berat banget, mungkin ada mau 3 kiloan karena harta gonogong ini di dalam banyak. Kuat Segala ya Bu berarti. perlengkapan. Iya, Kokoh kuat tasnya. banget. Nah, iya, makanya kalau kita mau bikin produk, kita pakai dulu, kita coba dulu, jangan kita jual. Benar. Jangan buru-buru jual. Jadi kualitasnya, kerusakannya, kita bisa memperbaiki. Oh, ini ternyata harus diperbaiki. Ini ternyata nggak rapi. Nah, nggak sesuai standar. Nah, kita bisa memperbaikinya pelan-pelan. Nah, itu dia. Saya bilang makanya kita terus belajar, jangan takut belajar. Insya Allah semuanya tuh bisa paling tidak kita belajar. Dari karya ibu ini ibu pasti belajar terus belajar. Kalau anyamannya kayaknya masih tidak rapi, masih ibu rapikan lagi. Nah, ini sudah ada lemnya, dikuas lem, dijemur, setelah kering, baru dipernis bening. Setelah dipernis bening, ibu celupin tuh ke air. Ibu celupin ke air. Nggak apa-apa saya bilang. Saya pikir kalau celup ke air ini rusak, sudahlah resiko ya. Nah, resiko namanya produk. Kita harus coba dulu. Ibu rendam di air. Ternyata alhamdulillah nggak apa-apa hebat sampai memuji diri sendiri. Hebat nggak apa-apa ternyata. Oh berarti bisa aku jual. Kenapa enggak? Jadi kata papanya, bisa apa enggak tuh dijual tuh? Laku apa enggak? Oh kenapa enggak laku Pak? Ini kan produk bagus. Nah alhamdulillah saya bikin 2, yang satu sudah diambil sama Ibu Kepala Dinas Dukcapil, Ibu Haji Sanusi. Itu sudah beliau ambil 1, ini harga 300.000. Sudah diambilnya 1. 300.000, terus Ibu bikin lagi. Yang kemarin tuh Ibu jual sama ini. Jadi Ibu bikin lagi yang sama, cuma pernak-perniknya aja beda. Ininya. Dia minta yang etnik Dayak. Jadi Ibu kasih aksesoris etnik Dayak. Nah, kalau Ibu nih jilbab bekas aja. Jilbab bekas untuk aksesorisnya. Baik Bu, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Kreativitas kerajinan tangan yang Ibu buat, apakah bahan bakunya tersedia di daerah kita dan bagaimana proses promosinya agar kerajinan tersebut dapat dibeli oleh masyarakat? Kalau bahan baku yang semua Ibu jual, semua tersedia di lingkungan kita. Terutama seperti saset-saset semua tersedia. Itu sampah semua, limbah semua tersedia. Kulit jagung, koran, semuanya tersedia. Nah, untuk pemasarannya kita bisa menghubungi UMKM. Di situ ada galeri. Di situ ada galeri, kita bisa mengisi biodata, terus kita memasukkan produk kita di situ. Nanti tugas UMKM yang marketingnya. Ada marketing khusus untuk penjualan. Nah, UMKM di bawah naungan di Sprindakop. Nah, itu. Tapi saya yakin Neng Rizky, untuk produk kita nih nggak sulit pemasarannya. Karena apa? Benar. Karena jaringan sosial kita ini sudah luas. Semua bisa di Instagram, di Facebook, di WA, di story kita. Saya aja Neng Rizky, kalau sudah jadi satu, saya taruh di Insta Story. Bun, karya baru, ya, new product. Mau dong bikin kan? Nah, itu sudah tidak ada kesulitan buat kita. Nah, kalau karya yang banyak, itu di UMKM. Karya kita yang banyak, itu kita masukkan produk ke UMKM. Itu mereka yang semua. Kita serahkan mereka yang sebagai marketingnya. Nah, itu khusus mereka. Tapi kalau yang kita sambil bergerak sambil media sosial, saya yakin nggak ada kesulitan untuk kita mempromosikan produk kita karena semua sudah canggih ya Neng Rizky ya. Benar sekali Bu. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan berikutnya nih Bu. Katanya pelatihan kreativitas apa saja yang telah dibuat dan apakah ada suatu wadah yang memfasilitasi agar hasil kerajinan yang telah dibuat kemudian ditampung di suatu tempat untuk menjadi tempat proses jual beli? Ya, itu dia. Nah,
kerajinan yang sudah Ibu selama ini jadi narasumber itu koran, botol bekas, kantong kresek, hanya masker aja yang nggak ada. Karena itu harus diolah khusus. Tidak bisa kita memberikan keterampilan masker karena itu limbah, sangat-sangat berbahaya. Kalau untuk memasarkannya, yaitu tadi Ibu harapkan Plut UMKM dan Disprindakop itu wadahnya. Di situ ada oleh-oleh Kaltara, di situ ada Cenderamata Kaltara, Disprindakop. Hanya kita mengisi data aja. Kita mengisi data, kita masukkan produk. Nah, itu aja. Nggak ada kesulitan sama sekali. Semua ada wadahnya sudah. Tersedia, sangat-sangat pemerintah sudah memfasilitasi. Apalagi Neng Rizky, ini karya daur ulang. Sulit. Tidak ada karya daur ulang di Provinsi Kaltara, baru satu aja Ibu. Baru Ibu aja satu. Iya. Kalau seperti kayak stiker apa itu kan memang khasnya orang sini. Anyaman-anyaman tenun Dayak itu kan memang khasnya di sini. Itu sudah lazim semua masyarakat etnik sini, Dayak sini itu kreativitasnya itu. Tapi daur ulang baru satu. Baru satu Ibu di Provinsi Kaltara. Insya Allah bisa menjadi inspirasi untuk kaum komunitas karya bening ini untuk punya hati. Ayo dah, jangan media sosial untuk chatting-chatting doang. Ayo. Benar sekali. Gunakan ya untuk chatting-chatting yang tidak manfaat. Giliran nanti emaknya nyuruh, tolong dong angkatin jemuran, nanti mak, ini masih chatting. Nah, jangan dong, coba digunakan media sosial ini dengan baik, dengan bisa kita belajar. Itu Ibu bilang tadi, jadilah orang tekun, walaupun nggak pandai. Jadilah orang manfaat, walaupun kamu nggak pandai, tapi manfaat. Itu pesan Ibu. Baik Bu, ini sudah beberapa pertanyaan yang Kiki bacakan dan alhamdulillah akhirnya nggak terasa banget kita udah berbincang-bincang selama kurang lebih 1,5 jam ya Bu ya, nggak kerasa banget. Karena pembahasannya juga ya, insya Allah mungkin next di lain waktu kita bisa menampilkan karya-karya yang baru yang bisa memotivasi komunitas karya bening. Amin. Baik Ibu, terima kasih atas semua ilmu yang sore hari ini saya dan juga teman-teman komunitas karya bening sudah dengarkan dari Ibu, mulai dari memulungnya sampai sekarang sudah diakui. Ya, terutama dinas tertentu yang mengakuinya. Banget. Kalau teman-teman yang lain aja cuma udahlah nggak beli, cuma ngejek doang. Udah nggak beli, cuma ngejek doang. Tapi alhamdulillah sudah dinas yang berwenang, landing sektor yang tepat sudah mengakuinya. Alhamdulillah. Semoga menjadi lebih besar lagi, bukan hanya di Kalimantan Utara, melainkan nanti bisa keluar ke Kalimantan Selatan, mungkin bisa keluar negeri produknya Ibu nih. Alhamdulillah ya Bu ya. Doakan kami juga kaum milenial ini bisa mempunyai kreativitas sendiri, bisa menjadi Ibu Yanti yang berikutnya yang punya pengembangan diri. Ya, itu harapan saya. Komunitas karya bening punya trainer, punya motivator, Yanti selanjutnya, Rizky, Kiki selanjutnya yang punya kreativitas yang lebih. Gunakan, kalian harus punya brand sendiri, harus punya kreativitas sendiri. Apa yang nggak dimilikin orang, kalian harus punya kreativitas sendiri, itu hebat. Jangan terpaku hanya daur ulang. Karena kreativitas itu muncul secara spontan. Nah, itu Ibu yang Ibu tekankan untuk kalian. Ayo, apa kreativitas kalian yang kalian bisa gali potensi itu. Benar. Hingga menjadi brand kreativitas karya bening sendiri. Punya brand, punya maskot, punya nama sendiri untuk kreativitas karya bening itu apa. Ibu hanya memotivasi, menjadikan motivator aja. Selebihnya kalian pasti semua anak-anak hebat, anak-anak yang punya kreativitas. Karena Ibu tadi bilang, Ibu nggak punya sekolah, hanya punya ketekunan. Tapi kalian orang-orang pandai yang punya sekolah, yang punya berkemampuan lebih dari Ibu, insya Allah
Ibu yakin kalian punya karya yang lebih baik dari. Baik, terima kasih Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas ilmunya sore hari ini. Bermanfaat banget untuk saya dan juga teman-teman komunitas karya bening lainnya. Amin. Dan doakan kami terus menjadi pemuda yang selalu semangat, 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 dan semangat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke. Baik itu Bu, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Ya. Dan Rizky mohon maaf ketika ada kata-kata yang salah, ucapan yang salah, Insya Allah. karena kesalahan itu datangnya dari diri Rizky. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada satu yel-yel untuk anak muda Kaltara. Boleh, boleh, boleh. Ya, setiap ibu ngajar pasti ibu punya yel-yel. Siapa kita? Perempuan Kaltara. Perempuan Kaltara bisa, bah. Iya, ada bahnya ya Bu ya. Ya. Asal Kalimantan banget. Ya. Siapa kita? Perempuan Kaltara. Perempuan Kaltara bisa, bah. Bisa, bah. Iya, oke. Itu bisa Baik. menjadi penyemangat kita saat kita mengadakan pertemuan atau mengadakan sebuah acara. Mungkin itu bisa menjadi penyemangat. Siapa kita? Perempuan Kaltara. Perempuan Kaltara bisa, bah. Bisa, bah. Oke, baiklah Ibu. Terima kasih atas waktunya. Udah hampir 2 jam sebenarnya kita berbincang-bincang hangat sore hari ini. Dan ilmunya juga sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluarkan ya Bu ya. Iya. Baiklah sahabat Kokening sekalian, alhamdulillah kita udah berbincang-bincang nih kurang lebih dari 2 jam pembahasan masalah tentang tentang kreatif dan juga produktif di masa pandemi. Dan ternyata di dalam diri kita itu mempunyai masing-masing mempunyai kreativitas, tinggal bagaimana kita mengolahnya. Baik sahabat Kokening sekalian, akhir kata nih sebelum Rizky menutup, jangan lupa taati himbauan pemerintah yaitu 5M. Yang pertama memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari tempat keramaian, mengurangi mobilitas. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti live ini dari awal hingga akhir. Rizky mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan itu datangnya dari diri Rizky dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.